Kansura itu. Itu nama ya. Takatan Notu, artinya itu persinggahan arwah yang meninggal. Kansura itu. Baik Melayu, baik Dayak, baik Cina. Harus melalui itu. Dia pulang ke Bukit Cilung arwahnya. Itu artinya. Bukit Cilung adalah letaknya sebelah barat Dusun Cilung, Desa Nangaraun. Nanti Pak, sebelah barat. Sebelah barat dari Dusun Cilung, Desa Nangaraun. Dari Dusun Cilung, Desa Nangaraun. Desa Nangaraun. Nah, Kemudian jaraknya kurang lebih 20 km. 20 km dari mana Pak? Dari Nangaraun ke Bukit Cilung. Dari Nangaraun Ke Bukit Cilung. Terus Pak? Kalau jalan berburu dapat ditempuh pulang pergi 12 jam. Pulang pergi 12 jam atau lebih. Biasa kami berburu kan pulang hari. Dapat. Kalau ada boleh apa-apa kan. Nah. Dan bentuk Bukit Cilung adalah segitiga. Bentar Pak. Bentuknya Bentuk segitiga. segitiga. Kemudian Sebelah barat sebagai dasar. Yang dekat dengan Arong. berat segitiga sebagai kan? sebagai dasar apa? Dasarnya Nangarong. Nangarong itu sebagai ujung ke sebelah utara. Sebelah barat sebagai dasar Nangarong. Nah, bukan. Bukit Cilung kan gini kan. Ini namanya ujung sebelah selatan kan besar kan. Ini Nangarong. Ini nanti sini ke sebelah selatan itu lancip. Ya segitiga kan. Nah, itu maksud saya. Sudah? Nah, bentuknya segitiga. Selatan itulah. Ke selatan agak besar dia punya kan. Agak ke selatan agak lancip. Nah, dan lagi Bukit Cilung bertingkat 5. Bukit Cilung bertingkat 5. Nah, dengan puncak petinya itu sudah diukur oleh Mapala dulu tahun 93 belum bisa didaki. Hanya dari tingkat pertama sampai tingkat 5 itu 1.250 meter. Ketinggiannya? Udah diukur oleh Mapala tahun 1993 dulu kami kesana Mapala Pontianak. Ketinggiannya? Tingginya dari dasar sampai puncak. Dasar 1.250 meter yang didaki sampai puncak tingkat 5 meter. Yang belum didaki yang petinya itu tanduk kami itu kan itu 200 meter sudah diukur tapi tidak bisa didaki ke puncak. Sekitar 200 meter ya. Berarti totalnya 1.450 meter. 450 meter totalnya. 1.250 meter. 1.420 meter. 50 meter. 1.250 meter. Yang dapat didaki 1.250. Bukan 1.050 meter. Lagi 200 belum dapat kan. Terus. Setelah itu ceritanya Bukit Cilung adalah tempat para arwah. Tempat para arwah yang meninggal harus pulang ke Bukit Cilung. Tempat para arwah yang meninggal. Tempat berkumpulnya para arwah maksudnya. Sama lah. Kumpulan mereka semua. Para arwah. Buat terima baik-baik lah, enggak apa-apa. Bukit Cilung tempat berkumpulnya para arwah. Bukit Cilung tempat berkumpul atau pulang ke Bukit Cilung arwah setelah meninggal. Setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Kemudian kenyataannya dalam Bukit Cilung ini di Hulu Nangarong itu sebelah kanan mudik ada 3 buah kansurai menandakan 3 suku di sana. Kalau 3 kansurai itu dulunya 3 kansurai sekarang satu lagi. Jadi buah kansurai itu menandakan sebelah hulu suku Dayak, sebelah yang tengahnya untuk Cina dan yang ketiga untuk Melayu. Ini Bukit Cilung ada 3 buah kansurai. 3 buah. Kansurai itu apa, Pak? Kansurai pohon yang tebing itu. Kayu begini tebing. 3 buah pohon gitu ya? 3 buah pohon itu menandakan 3 suku. Berarti kalau 3 suku pohon itu nanti harus dia mematahkan nanti kansurai itu baru dia naik ke Bukit Cilung. Harus menyeberang atau melalui itu. Itu artinya. Menandakan tentang
Tentang para arwah yang pulang ke Bukit harus nyeberang ke sana. Dia mematahkan ranting. Bukit Tilung ada 3 buah kan surainya kan. Pokoknya itu. Di tebing di sini dia melalui itu dia patahkan dia lewat kan. Itu lah maksudnya. Menandakan untuk 3 suku gitu. Surai 3 apa menandakan 3 suku. Kalau mati harus ke sana. Kalau banyak Melayu yang mati, banyak itu dipotong. Kalau Dayak banyak mati, banyak itu dipotong. Dia layu. Artinya sudah pergi ke Bukit Tilung. Itu penyeberangan para arwah. Suku apa coba? Tiga itu. Itu adalah suku Dayak, suku Cina, suku Melayu. Kita 3 suku. Hanya 3 suku yang penting kan. Dayak kan ratusan suku. Ya, Cina 1, Melayu 1 kan. Itu artinya dulu dari mana tahu kita kan. Dan lagi kalau dari sudah nyeberang ke sana kan arwah itu dia patahkan. Kalau dia baru-baru meninggal baru kita lihat kita kan dari mudik ke sini dari kami kan. Cuma ini kan mana? Ini kan yang Arong, ini kan mana? Ini kan penyeberangan mereka di sini penyeberangan dari kiri ke kanan. Ini 3 buah surai. Jadi orang Dayak kalau banyak mati ini patahkan dia lewat terus masuk ke sini di ujung tilungnya ke sebelah selatan tadi. Itu nama kata kami Tekatan Notu. Itu Tekatan artinya peninggal para arwah yang meninggal. Di mana tuh? Itulah tadi tempat surai itu. Kan surai itu nama Tekatan Notu artinya itu persinggahan arwah yang meninggal. Kan surai. Baik Melayu, baik Dayak, baik Cina. Harus melalui itu. Dia pulang ke Bukit Tilung arwahnya. Itu artinya. Kan surai. Lewat mematahkan ranting. Menandakan dia sudah meninggal. Menuju ke Bukit Tilung. Persinggahan arwah menuju ke Bukit Tilung nih. Bukit Tilung. Menuju ke Bukit Tilung. Nah, sudah itu, sudah itu para arwah sudah ke sana kan, dia naik Bukit Tilung. Lalu lagi kata kami sini di puncaknya itu, di peting atau tanduk kata kisah orang tua, itu ada kolam. Kolam ada yang penduduk sana. Di atas kah maksudnya? Di puncaknya? Di atas puncak ini, di puncak Bukit Tilung. Puncaknya itu lagi yang kecil. Di puncak yang tingkat 6. Bukit Tilung. Di atas tingkat 6. Tingkat 6. Puncak kecil. Nah, tingkat 6. Ada apa? Ada di situ kolam. Kolam dan di sana ada ikan dungan bangap kata kami. Dan ada ikan penunggu sana namanya dungan bangap. Penunggu di dalam kolam tadi. Ada penunggu namanya? Dungan bangap. Dungan. Ikan langkung lah. Dungan bangap namanya. Tapi baca kami dungan kata kita langkung. Bangap nak tahu arti kan orang tua begitu. Jadi kalau ini kan penyeberangan tadi kan. Di sini penyeberangannya. Seperti peri kan, penyeberang sana. Ini penyeberang. Di sana itu menandakan amal kita. Ini kolam ini kan gini, contoh kan di puncak tanduk tadi atas ni. Arti pintu masih mungkin apa kan? Ini kolam kan. Ini ada tali atau titi di sini, titi. Jadi dungan bangap di bawah ini. Kalau kita di dunia hidup baik, hidup berhasil, nak ada dosa apa, dia lewat ke seberang. Terus masuk ke dalam, masuk ke ruangan. Kalau kita tidak ada amal, jatuh sini, disambar juga bangap mati. Berarti orang ini mungkin membawa dosa. Di sananya. Berarti dari arwah itu nyebrang sungai ikut bendungan Itu menandakan arwah. Amal itu menandakan amal, baca tidak di dunia ini. Kalau dia baik amal, dia lewat, datang seberang. Arwah. Kalau tidak baik, jatuh ke kolam, disambar sungai bangap. Itu baca kami. Arwah menyeberangi atau meniti. Tak tali kayu kah apa nak tahu lah kita akan itu lewat itu. Penyeberangan sebagai arwah. Kolam itu untuk menuju apa yang dituju yang diseberang? Menuju rumah mereka itu semuanya itu. Rumah abadi gitu. Rumah abadi kecil itu rumah itu supaya petang. Supaya asrama lah pun. Supaya asrama itulah. Abadi. Menuju rumah abadi itu pintu sebelum masuk pintu itu dia melewati ini dulu harus melewati titik tadi. Lagi yang jatuh kurang beramal di dunia, kurang baik hidup dunia. Artinya orang berdosa. Orang berdosa. Kalau amalnya bagus, datang seberang masuk ke dalam. Itu disambar dungan bangap tadi ikan tadi. Itu sebagai neraka lah istilahnya kan. Kemudian sekarang saya itu ya sudah tadi ke sana kita cerita lagi mengenai ini cerita ya supaya jelas ini saya ambil juga. Yang pertama-tama naik ke Bukit Tilung dulu zaman dulu hanya orang Punan. Yang Pertama-tama naik ke puncak Bukit Tilung naik
ke puncak. Bukit Tilung, orang Punan, suku Punan. Nah, suku Punan yang pertama naik ke sana, yang bermalam di sana. Suku Punan. Dia berencana hanya untuk mencari geliga. Benar juga mencari geliga, kata kami nomor kan. Bertemu kopu, segala apa yang bergeliga dia bunuh. Geliga itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada geliga itu, nggak ada bahasa lain. Geliga. Kopu kan bergeliga, Belanda kan bergeliga. Apalagi klasik kan bergeliga. Nah, mereka itu kalau menyempit dapat geliga dia ambil, dia jual kan mahal. Bertemu badak dia bunuh, bertemu babi dia bunuh, bertemu kijang dia bunuh. Buntat deh saya. Nah, buntat geliga, buntat kah? nggak tahu saya nama geliga, kalau tahu buntat apa. Tahu bukan batu geliga. Batu geliga nama dia. Batu geliga. Yang mahal, Pak. Batu geliga. Tapi Kemudian nak sebuah binatang mengandung geliga. geliga itu digunakan untuk apa? Nggak tahu geliga. Yang mahal itu seperti garu. Enak deh. Obat lah, obat seperti kalau Cina kan anunya apa namanya? Kalau Cina itu apa nama? Pecibong. Kemudian Itu obat alami dari binatang. obat Dari binatang itu sebagai obat alami dari binatang. obat alami dari binatang. Bukan semuanya berada. 11 yang ada dari binatang yang tadi kokpuk kami. Yaitu kelasi, sudah itu landak, yang ada yang lain tidak ada. Babi apa tidak ada. Itu dia orang Punan dan mereka jual bahal. Waktu itu orang Punan suka berburu, hanya mereka cari geliga, cari badak. Dia makan sagu di hutan berapa hari, berapa bulan makan sagu di hutan. Mereka makan sagu deh. Makan sagu dulu, benar orang baru garam dulu. Terus Saya itu tahu itu mengenai tapa ya. Tambahin sebelah tadi. Itu dah intinya lah itu. itu ya. Kemudian kalau untuk hal-hal yang terkandung di dalam Bukit Tilung, ada apa-apa di Bukit Tilung? Di situ hanya orang tapa, intan, Di arwah yang tinggal sana, tiga macam ya. Tilung hanya Tempat arwah para sebagai rumah orang menati. tempat arwah. Ada intan dua buah dan ada orang tapa di sana. Itu yang intinya. Dan tempat orang bertapa. Yang dalam Bukit Tilung hanya 3. Bukit Perindu? Bukit Tilung, saya tadi. Bulu Perindu. Terus apa lagi? Sana. Bulu Perindu. Habis itu apa lagi? Itu dia sana yang temu cari geliga Punan tadi yang mau suara orang. Geliga. Intinya sana. Terus apa lagi? Ya kan udah ada tempat arwah, intan, tempat Tapa. orang bertapa, bulu perindu, geliga, udah apa lagi yang ada di sana? Bukan geliga sana. Yang cari geliga, cari geliga yang enggak, bukan yang semua. Ya, tapi ada di sana geliga. Kalau ada kalau begitu, dengar juga ada situ. Yang saya katakan tadi, saya nasihat tuh dengar juga waktu jam 2 kan. Tapi dengar itu sayup. Enggak kan mah? Enggak jelas karena dia kan di atas kita. Kami kan 4. Kami kayak dia sana ngomong di atas itu. Tapi kita dengar saja enggak apa? Enggak rantas, gitu. Tapi suara manusia, suara ayam, suara sapi, ada semua. Cuma kami mapala dulu nak ikut, nak kami. Intinya Bukit Tilung itu merupakan tempat seluruh arwah manusia kembali. Dekat itulah Kembali dan berkumpul. tersurat tadi 3 suku tadi. Semua ke sana lah artinya. Seluruh dunia sana kan maksudnya? Seluruh dunia. Bukan dunia ini kan suku ya. Suku Dayak, suku Cina Melayu. Dayak sama Ya buruan tak tahu di mana lah. Selain itu di Bukit Tilung ada gua atau apa ada? Itu ada gua tempat Ada itu, siapa dikatakan gua Mapala ada sana waktu kami bawa pala tahu dua. Ada gua apa? Gua tempat tidur lah. Gua Tambah lagi, benar. Nah ini, tempat tidur. tambah lagi ya ini tadi ini. Nah, Gua besar tak gua ya? besar juga lah. Ini Bapak tambah besar. lagi, tambah ini. Biar rasa. Ini. gua pasar koko dikit. Gua apa namanya? Gua besar deh. Sekarang gua pasang 3 ada Mapala Bencana. Itu tim ekspedisi penelitian pendaki Bukit Tilung. Mereka 13 orang yang ada sini daftar. Nah, nama gua tadi nama kampung apa? Nah, gua itu namanya dulu kan gua ini tapi sekarang itu kaminya. Saya sebagai rombongan, yaitu Guru Muneh cucu, yaitu Raban sudah meninggal, yaitu Maksim cucu saya dari istri, dan Yak orang Katuk dari Jongko ke mana, dan
Helena Kiun. Ini kami ikut. UGM nih Pak. Nah, ini kami ikut tahun 93 ikut sana. Selama pulang pergi hanya 3 hari kami, 2 malam. Mereka meneliti Bukit Tilung. Kemudian selain ada gua Mapala, apa lagi yang ada di sana? Gua Mapala, banyak Gua, gua. selain Tapi- gua apa lagi yang ada? Selain gua. Yang gua, Oh, yang ada di atas selain gua apa lagi? selain gua ada lagi. Pokok 5 ada di sana. Pokok betung ada. Betung untuk arah kita naik ke atas tingkat 4 ada. Macam patung-patung kubu-kubu ada tak? Ada. Ada. Di tingkat 4, tidak ada di kaki 4. Hanya burung, Air terjun. ular, hanya apa. Yang berada yang kaki tingkat 3 ada babi, ada rusa, ada segala. Tapi tingkat 4 ada lagi yang kaki 4 ada lagi. Iya, iya. Tinggal burung, ular yang ada sana. Karena ada 4 kaki. Seperti Hampir di seluruh sini. binatang ada semua di sana. Yang tingkat 4, kaki 4 ada lagi. Babi ada lagi. Hanya burung, ular yang ada sana. Tingkat 4. Karena tebing ini, Iya, kami secara tebing. pakau, pakai betul ini. Berarti naik kena itu. Pakai tali kami di sana. Ketika 4. Bisa kalau Yang itu ke tingkat 3 dia banyak binatang. kecuali yang tiaw jalan. Tingkat 4 artinya kaki 4 lagi binatang. Hanya burung, ular. Iya. Kali tingkat 5. Nggak mampu, tapi nanti mampu Nah, mampu ke atas. kami pakai pakau dulu ke sana. Kalau Ke ulah tingkat kan 4. masih kalah nggak ada hubungan. Setelah itu tahun ini ke Bukit Tenobong. Saya ini tahun 95. Saya di bawah tapi saya ikut karena jauh. Ini ke Bukit Tenobong di kata kami Bukit Uing. Saya ini ikut cuma data mereka percaya. Kata orang lain saya ke jauh bah. Ini tahun 95 ni dah cukup. Mereka belasan orang. Lebih 10 hari mereka ini. Saya tahu. Ini ruah itu saya sawi bah sana. Orang tahu. Yang Bukit Tenong. Ya pun hebat dia bukan anak. Nah, yang tahun ini ini bukti aku nak tulis ke Bukit Tilung ini. Saya dah ikut, saya sakit dulu. Bawa saya ikut naik data nenek saya semua. Ini tim yang 2004. Nah ini dari Pontianak juga baca lah, aku nak tahu ni, baca ada. Oh. Nah, itu sejarahnya lah. Kemudian untuk jumlah masyarakat itu berapa jumlah? Sekarang Ya, 1000 lebih. Kakaknya 200 lebih. apa per desa kan? Hah? Desa kan? Seluruh desa. Satu dusun Tilung ini 1000 lebih jiwanya. Kakaknya 200 lebih. Dusun Tilung. Ah. Desa ni desa Penduduknya- Nangaun kan? Di sana nggak tahu. Desa Nangaun. Desa Nangaraud, dusun Tilung. Nangaun. Penduduk dusun Tilung ini 1000 lebih jiwanya. Ada dua dusun kan? Nangaraud itu lain. Ada 2 dusun. Itu lain, jiwa lain tuh. Hanya saya bilang ini Nangaraud. Desa Nangaraun ada 2 dusun, dusun Tilung dan Dengan dusun apa? Nangaraud. Jiwanya sih saya bilangnya di sini jiwanya sekarang 2016 1000 lebih jiwanya. Kakaknya 200 lebih. Tilung jumlahnya berapa? 1000 lebih jiwa. 1000 berapa? 1000 lebih jangan tahu berapa. Ada data dengan dusun dengan hanya tahu ini ya. Saya itu bertanya tepat dengan dusun dengan desa ya. Saya pegang penduduk itu, berikan catat ke saya. Jiwa. Nah, kakaknya 200 lebih, kira 200 lebih. Ada data saya tulis, tapi kami inti ya supaya cepat. Hanya Untuk anu ya? apa lagi? Penduduk ya? Penduduk itu lah tadi. Yang dusun, anak aku nak tahu, nak tahu. Mudah tanya dusun, tanya dusun yang aku nak tahu. Hanya tahu aku nak tahu dia. Dusun Tilung ini aku tahu dia berapa. Aku dah catat. Coba bulan 1000 lebih. Kalau agama itu ada 3 Agama 80% Katolik, 20% GFA sama Protestan. Katolik. 80% Katolik saya juga pengiriman itu. 80% Katolik, 20% GFA siapa apa? Protestan Oh, dari Amerika Serikat. kalau ritual adat apa yang ada? Apa? Ritual adat. Di sini kalau mengenai susunan adat, di sini dulu kan pemekaran 2 saja, desa Nangaraud, desa Nanbangan. Sekarang pemekaran jadi desa 2, maka jadi desa Rata Bumbun, desa Nangaraud, desa Tapada atau Nasara, dan desa Nanbangan. Jadi 4 desa, 8 dusun. Ritual adat itu apa? Acara adat. Acara adat. Adik, nanti dulu cara adat dan ini kita dulu adat itu apa? Nanti saya waktu di penduduk ini dulu, penduduk suku Dayak Udani judulnya. Kalau kami ini suku Dayak Udani dari Latabu sampai dengan Dalam
jumlah jiwanya kurang lebih 3.000 lebih. 4 desa, 8 dusun, 4 kadit desa, 8 kadit dusun. Itu ada. Itu. Kalau untuk ritual adatnya apa di sini? Apanya? Ritual adatnya apa di sini? Ritual adat. Acara-acara. Kadit desa, kadit dusun itu dia itu menguasai adat, istilah adat, hukum adat dia menguasai. Siapa cari hukum adat? Nah, ritual adat, misalnya ada acara tertentu ada ritualnya. Acara banyak. Apa-apa? Waktu nikah adat ya penting. Apa namanya? Waktu nikah, perkawinan adat. Apa nama perkawinan adat deh? Nikah adat lah, saud koruh kata kami. Apa? Satolu. Saud koruh artinya itu nikah adat. Saud kolu. Nikah adat. Nikah adat. Nikah adat. Yang penting berperencana bagian adat. Terus siapa Setelah itu? itu kalau orang mati, orang itu segala umpamanya memberi pantah segala apa itu adat. Pantah mati Apa ada. Kalau orang meninggal ada juga adatnya, pantangnya ada orang meninggal. Apa nama adat orang meninggal? Kalau orang meninggal kan itu kan buang pantang. Buah pantang. Sebelum buah pantang ada pantangnya, umpamanya menebak tawa, umpamanya jual beli barang berharga, yaitu membeli secara emas masih pantang sebelum buang pantang. Itu pantang orang mati, banyak pantangnya. Buang pantang orang mati. Yang buah pantang ini orang mati dulu. Orang mati dulu, pantang orang mati dulu. Pantang orang mati. Pantang orang mati sebelum buah pantang, itulah pantang tadi. Orang mati. Jangan menebak gong, jangan mengurus persinahan, perselingkuhan, jangan berjual beli barang mahal seperti sapi, seperti tepian tua sepikon, tak boleh. Masih belum buah pantang, itu pantang. Masih pantang oleh adat, menetap kalau melanggar hukum adat. Sekarang buang pantang. Buang pantang ini artinya kita sudah membuang bela sungkawa. Kita anak cucu yang bapaknya meninggal nak pantang lagi kan. Tahu nebat tawa atau apa segalanya atau apanya itu arti buang pantang, buang duka dikta dari kematian bapak, kematian ibunya dan kematian anaknya, itu artinya buang pantang, buang kita gitu lah. Terus? Buang pantang. Terus adat lain, ritual lain. Kalau dulu macam dulu kan kata sini kan kami bokah, Bokah. potong kerbau, potong sapi bahasa dulu. Sekarang ada jasa dulu kan lihat Itu kan. untuk apa tuh? Untuk mati. Itu artinya itu menandakan bahwa kakeknya, bapaknya mati tua. Kalau anak orang berada harus mandung, harus Ya, bokah, semangat gitu. potong kerbau. Karena sebagai Bokah. kenangan. Bokah. Bokah bahasa ini bokah. Potong kerbau Tak mandung, bahasa taman mandung kan. untuk menandakan Menandakan itu gawat besar lah. gawai besar. Gawai besar bukan lagi buang pantang. Itu artinya kelebihan dari harta. Untuk Gawai menandakan, besar untuk untuk menandakan bahwa orang tua ini ada punya harta untuk anak cucunya, gitu, cewek kenangan, buat patung, buat sengkaran, buat toras. potong kerbau. Orang Potong meninggal sapi. ini, masih orang meninggal kan tak? Ini sudah bandung, udah di atas buang pantang tadi. Pantang. Potong pantang. Di atas buang pantang ini, udah pesta ini, pesta gawa, bukan lagi buang pantang. Gawa besar. Kerbau. Potong kerbau, potong sapi, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, sampai sekarang ini cuma 1 minggu. Mandu, bokar. Itu tuh kenangan anak cucu supaya kelihatan. Seperti Masih patung, ada, seperti Bang. sekarang, seperti lihat dari muka rumah saya ini, saya masih kecil ini. Ini potong sapi, masih kecil ini. Biasanya potong kerbau, masih kelas 2 saya, kelas 8, potong kerbau. Nah, luas saya jago, mamanya meninggal itu. Saya kelas 2. Yang kayu didirikan itu Kak? Ya inilah ini yang kecil itu toras. Itu banyak. Itu kan patung, sengkaran, sepunu, toras. Ada kelasnya itu. Kelas-kelas itu setelah kita buang pantang, setelah kita manung. Kalau manung tadi itu lama, biaya besar sekarang mau puluhan juta. Kalau orang meninggal tuh yang dibuat kayu tuh, suruh diri depan rumah kayu. Andung. Biasa. Oh, Itu buang itu pantang lain. tuh namanya. Kalau di kuburan itu kami serambi seperti rumah kecil itu serambi. Jadi banyak di bawah, ada juga sekarang ada serambi. Itu lain, di kubur lain itu serambi kata kami. Ya buat rumah kecil itu serambi. Yang tiang macam patung. Tiang macam itu. Yang macam Om tu. ya kan yang nyolat dia, dia buang pantang. Tiang. Oh itu buang pantang. Pantang. Yang corak kecil Bukan bokah, tapi buang pantang itu bukan biasa gitu. bokah. Aku tinggal ke desa, Hah? balik desa. Tadi yang kita lihat itu dulu kalau mengenai itu ya, Apa namanya tuh? itu kata kami batu semen lah, di semen itu mereka dulu AS kan, dulu AS. Batu apa nah? Batu semen lah bahasa itu kami sih kata batu semen di semen orang yang limpah, Yang damu, oke. yang kelokat ya. Itu kata insinyur dulu bilang waktu
Itu kan perihapan lagi itu yang ada Nah itu pemetaan. pemetaan nasional. Nanti begini kita minum dulu. Dan Ah. sudah pas tengah-tengah bumi Istirahat- kata mereka. istirahat sekedar minum dulu. Begini bentukan dulu kan. Kalau Ah. 1 meter. Semen. Nah, itu dulu saya tak tahu juga mungkin zaman Belanda. Waktu itu Nangaraun bukan di sini. Di sana dulu itu namanya Keloka, Temawa. iya. Terus? Bahwa petang dulu sudah tenggelam. Jadi itu masih mungkin itu di pasar orang di dekat rumah dulu. Masih terang ada. Lalu itu susu ke dalam air, orang pindah ke sini. Susul. Nah, pindah sini baru sekarang ini Nangaraun. Dulu sana kan. Nah, pindah sini. Terus? Sedang bapak saya lahir di sana dulu. Di Terus? Keloka sana Ah. lahir. Terus? Begini. Dan batu semen itu nak tahu kita lah, mungkin zaman Belanda. Saya udah kecil udah lihat tuh. Ini pun sama kami sini kan. Zaman Belanda. Zaman Belanda menjajah kita kan 300 tahun. 300 tahun kan. Mungkin waktu itu. Sejak kita merdeka baru berapa tahun? Baru 70 lebih kan? Sedang umur saya 78. Nah, umur saya 78. Merdeka umur saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Nah, mungkin itu bapak saya pun masih ada lagi datuk dia di sana. Berarti udah ratusan tahun di sana. Nah, gitu. Batu itu tahun berapa nggak tahu kan? Nggak tahu seperti sekarang kan? Terus apa katanya tuh? Batu semen itu apa tuh? Apa fungsi batu semen itu? Nggak tahu kita, Pak Sadu nggak tahu kita, nggak tahu bohong. Apa katanya bang? Katanya dulu tuh hanya pemetaan nasional. Yang ini, yang tadi yang tahun 1980-an itu pemetaan yang kepalanya itu Christiansen dari Kanada. Pakai heli ke sini dulu. Dan camnya di atas itu camnya. Kurang lebih 1 bulan. Dan pasang alat tu nak tahu kita kan. Dia kan pasang cam di sana di Keroka tu dekat batu semen tu. Iya. Ya. Orang dari Kanada. Orang dari Kanada. 90-an, orang Kanada. Christiansen namanya. Kanada. Siapa nama? Christiansen. Kristen Jansen nama. Kristen Jansen. Christiansen. Orang Protestan dia. Orang dari Kanada. Itu yang dengan orang 2 kawannya, Mark dengan Yopi. Ya tim mereka 3 dulu sana di atas lapangan. Mark, Tim mereka di atas lapangan. Max, Mark, Yopi, Dan orang Yopi. dari Manado, dari Minasa, kawan dia 3 orang. tahun 90-an kan orang Kanada datang. Dan berapa pemain lah. Kristen Jansen. Itu Dengan kawannya. Mark, dengan Mark, dengan Yopi. Yopi, Mark, kawannya 3 orang. Dan mereka buat tim di sana, pasal apa nak tahu lah kita. Seperti kaset aku rasa. Kalau kan tiap pagi, tiap sore ambil sana kan, kami 2 ipar balon. Dari sini pakai sampan sana kan. Jadi itu masih ada pasang alat. Jadi kami sana nyetel katanya. Ada asisten lewat, dia kan masuk sana. Ada asisten lewat malam, dia catat. Mereka Dia tulis, pasang alat di sana kan. di sana. Tak apa nak tahu lah kita. Untuk apa pasang alat? Nak tahu itulah untuk Itu apa pak? Pasang alat. menyelidik satelit kita lewat. Mereka yang bilang dulu kan hanya Ah. ada lain. Itu ada- namanya bukan pemetaan hanya dulu, Pak, pemetaan. Pemetaan Semen nasional. nasional tahun 90-an itu. Makanya. Jadi Yang yang lain batu kita semen tak tadi tahu. mereka tutup. Pakai 3 buah itu yang kuning tadi. Yang kemudian kan saya ikut itu. Tim mereka sebelah Itu ujungnya mereka dulu. nutup AS tuh. Mereka itu tutup jadi dipasak lagi dengan kuning Di itu kan. semen itu dulu kan ada Pemetaan nasional AS, tadi kan di baca AS kan. itu mereka Nah, tutup. Itu kita Sama kena lembaga pemetaan. yang ada tertulis itu Puncak kan mereka itu dari kan ada- Balikpapan. Mereka hampir tiap hari Jangan mengantar dia punya terlalu- makanan mereka 3 kan dari Balikpapan, tidak pusat di bisa. sana. Karena itu kan Cuma itu pemetaan nasional. kena Nangaraun Itu aja pemetaan kita dengan tahu, Pulau Pak. Natuna. Yang lain kita nggak Saya masih ingat Nangaraun yang Pulau Natuna yang kena pemetaan dulu tahun itu. Oleh orang ini tadi Presiden Sen tadi hari kena dia punya itu. Untuk pemetaan nasional. ya? Pemetaan nasional baca kan pemetaan nasional. Ah. Mereka datang sini kena Nangaraun tahun itu. Oleh pemerintah dapat mereka petakan itu tadi kan tanah. Tapi dari Kanada yang memetakan. Mereka malah street. Insinyurnya memang dari Dari sana. Kanada, Kan insinyur ada orang kita ya, Indonesia. kepalanya tuh, kepala yang Ada 2 bukan orang. Kanada. Berarti cuma Kristen Jansen yang orang Kanada. Dua tuh orang kita Indonesia, itu Mak yang Yopi Mark tadi, dan Yopi orang Indonesia. temannya tukang masak, tuh kawan apalah. Tapi hampir tiap hari heli besar tuh daripada datang ke sini mengantar segala apa mereka lah, anda tahu kan? Gitu. Kurang lebih 1 bulan lebih kalau saya dulu. Hampir 1 bulan lebih lah. Aku ikut sana pulang pergi dengan sampan. Tuh periksa apa nama? Alat tuh kan, mereka catat hasil gitu dari satelit itu mencatat barang itu kan gitu. Iya, dia dimasukkan alat nak ke dalam tanah. Dulu bisa nyimak mereka latar belakang negara seperti sekarang tidak berubah. Waktu mereka 2 kali mereka sana untuk kilo seperti biasa latar belakang. Itu 7 orang
berdiri di gua dia gagal 7 orang, istrinya Lia gagal 1723. Berarti kampung ini sudah berapa ratus tahun ini, belum enak kan? Nah, di buku Geofisika saya baca dulu. Saya lihat, oh ketemu lihat sini. Pecahan yang ada abad 1723. Bukit Cilung nggak berubah. Dia 7 orang begini macam orang Cina yang panjang ini. Tapi nama disebut cuma Bukit yang gagal 1723. Studi di bawah. Itu dia. Waktu penelitian tahun 80-an ini, tim pertama pertama. Ada satu ada buku saya tulis. Nah, mengenai itu. Aku minta saup kita semua balakaban. Saup aku keman sangka channel YouTube William Lanya. Kita boleh subscribe, like, komen, ngau share video aku ngarap ka kita. Gayu, guru, gerai, nyamai, belama. Petara, meri limpah. Meri tua ngagai kita semua. Kita udah nyawam aku nyame. Nyadi tali seput. Ngau semangat aku nusi cerita. Main asal, legenda, ngau sejarah kita daya. Terima kasih ngagai balakaban semua. Udah nyawam aku niri negi channel YouTube William Lanya. Salam Aryaku nuju kita semua. Ha.